Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Laboratorium kelas Pendidikan Biologi A 2019. Kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama, teman saya Zumrohtul Azizah dengan NIM 002 dan saya sendiri Angga Eka Aldianto dengan NIM 005. Kami di sini akan menjelaskan salah satu alat laboratorium, yakni spektrofotometer. Baiklah, topik bahasan yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini mengenai salah satu alat laboratorium yakni spektrofotometer. Yang pertama yaitu pengenalan alat, yang kedua komponen penyusun, yang ketiga fungsi alat, yang keempat tipe atau jenis alat, yang kelima prinsip dan langkah kerja, yang keenam perawatan, dan yang terakhir troubleshooting. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam spektrofotometer, sebelumnya saya tanyakan, apakah Anda mengetahui apa itu spektrofotometer? Apakah dalam benak Anda tergambarkan bentuk alat spektrofotometer dan apa fungsinya? Yuk, kita bahas lebih dalam pada slide berikutnya. Baiklah, pada slide ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pengenalan alat spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan gabungan dari 2 nama alat laboratorium, yakni dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer itu sendiri merupakan sebuah instrumen laboratorium yang berfungsi untuk menghasilkan sinar dari spektrum dengan nilai panjang gelombang yang sudah diukur dan ditentukan. Sedangkan alat yang kedua, yakni fotometer. Fotometer merupakan instrumen laboratorium yang berfungsi sebagai alat ukur intensitas cahaya yang diabsorpsi atau ditransmisikan. Dari definisi dan fungsi dari kedua alat tersebut, dapat ditarik suatu definisi umum dari spektrofotometer, yaitu merupakan salah satu alat atau instrumen laboratorium yang digunakan untuk menganalisa sebuah senyawa, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, dengan cara mengukur absorbansi suatu cuplikan sebagai fungsi dari konsentrasi. Alat ini digunakan luas di bidang penelitian, biologi, industri kimia, medis, farmasi, dan sebagainya. Karena alat ini dapat digunakan untuk memperluas pemeriksaan secara visual secara mendalam dari proses absorpsi energi radiasi oleh macam-macam zat. Spektrofotometer juga termasuk alat analisis spesifik, yakni masuk ke dalam kategori spesifik laboratorium instrumen. Baiklah, pada slide ini kita akan mempelajari lebih dalam dan mengenal bagian-bagian dari spektrofotometer. Dalam menunjang fungsinya, spektrofotometer memiliki beberapa bagian-bagian penting. Hal ini perlu dikenal dan dipelajari agar operator alat ini dapat menggunakannya dengan baik. Berikut disajikan gambar bagian-bagian dari alat spektrofotometer. Bisa Anda lihat sendiri pada slide yang ditampilkan bagian-bagian spektrofotometer beserta nama dari bagian tersebut. Selanjutnya, komponen
komponen penyusun spektrofotometer. Yang pertama yaitu sumber cahaya, yang kedua monokromator, yang ketiga sampel kompartemen, yang keempat detektor, dan yang kelima yaitu amplifier. Komponen penyusun spektrofotometer. Yang pertama yaitu komponen sumber cahaya. Dalam mengoperasikan spektrofotometer, cahaya merupakan salah satu komponen wajib agar alat tersebut dapat berfungsi dengan sempurna. Cahaya menjadi faktor penentu berhasil tidaknya analisis yang dilakukan oleh spektrofotometer terhadap sampel yang diberikan. Sumber-sumber cahaya bisa didapatkan dari komponen-komponen berikut ini. Yang pertama yaitu lampu tungsten. Lampu tungsten terbentuk seperti lampu bohlam atau lampu pijar. Lampu tungsten memiliki waktu hidup sekitar 1000 jam. Lampu ini dapat dipakai untuk mengukur sampel pada daerah tampak dan memiliki spektrum radiasi berupa garis lengkung. Yang kedua yaitu lampu deuterium. Lampu deuterium memiliki bentuk yang khas yang membedakannya dengan jenis lampu lain dengan komponen lampu yang lebih kompleks. Lampu ini memiliki waktu hidup sekitar 500 jam. Lampu ini dapat digunakan untuk mengukur dan menganalisa sampel pada daerah UV. Lampu deuterium memiliki spektrum energi radiasi lurus. Komponen penyusun yang kedua yaitu monokromator. Monokromator merupakan salah satu komponen utama pada spektrofotometer. Monokromator ini berfungsi untuk mendispersi atau memecah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Komponen-komponen yang terdapat pada monokromator antara lain yaitu yang pertama slit-in. Slit-in merupakan pintu masuk yang biasa disebut dengan celah optik. Slit-in ini berfungsi sebagai jalan masuknya cahaya melalui celah kecil dengan ukuran yang sudah disesuaikan. Yang kedua yaitu prisma. Prisma ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mendispersikan radiasi elektromagnetik dengan range atau jangkauan yang luas, agar resolusi yang didapatkan dari radiasi dalam kondisi yang baik dan jelas. Yang ketiga yaitu slit out. Slit out merupakan pintu keluar berbentuk celah optik yang berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan gelombang ke sampel atau kuvet. Komponen penyusun yang ketiga yaitu sampel kompartemen. Sampel kompartemen merupakan bagian dari spektrofotometer yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan sampel dalam kuvet. Sedangkan kuvet merupakan komponen spektrofotometer yang berupa wadah yang berfungsi untuk menaruh sampel yang akan dianalisis. Kuvet ini biasanya terbuat dari kaca, silika, maupun kuarsa berbentuk silinder yang di dalamnya memiliki ruang berbentuk tabung kecil dengan salah satu ujungnya yang tertutup. Karakteristik kuvet yang baik untuk digunakan yaitu tidak berwarna sehingga memiliki kemampuan untuk meneruskan cahaya dengan baik. Komponen penyusun spektrofotometer yang selanjutnya yaitu detektor. Detektor merupakan salah satu komponen dari spektrofotometer yang memiliki fungsi untuk menangkap gelombang cahaya yang sudah ditembakkan melewati sampel berbagai panjang gelombang. Kemudian yang terakhir yaitu amplifier.
Amplifier yang terdapat pada spektrofotometer berfungsi untuk mengubah gelombang cahaya yang ditangkap oleh detektor menjadi sinyal listrik untuk diinterpretasikan menjadi suatu besaran nilai. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas fungsi dari alat spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk melakukan analisis ataupun menghitung konsentrasi suatu zat yang terdapat pada sampel. Dalam dunia medis, spektrofotometer ini berfungsi untuk mengukur konsentrasi molekul-molekul penting dalam tubuh seperti kadar protein dan DNA. Sedangkan dalam dunia mikrobiologi, alat ini dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi kultur bakteri. Baiklah, pada slide ini kita akan membahas lebih dalam mengenai tipe atau jenis spektrofotometer. Pembagian tipe atau jenis spektrofotometer ini berdasarkan dari sumber cahayanya. Dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, visible spektrofotometer atau spektrofotometer vis. Yang kedua, ultraviolet spektrofotometer atau spektrofotometer UV. Yang ketiga, spektrofotometer UV vis. Dan yang keempat, infrared spektrofotometer atau spektrofotometer IR. Untuk spektrofotometer yang pertama atau visible spektrofotometer merupakan salah satu jenis spektrofotometer yang menggunakan sumber cahaya atau energi yang tampak atau terlihat. Jenis cahaya visible termasuk spektrum elektromagnetik yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Kisaran panjang gelombang pada sinar visible berada di antara 380 hingga 750 nanometer. Untuk spektrofotometer yang kedua, yakni ultraviolet spektrofotometer. Pada spektrofotometer jenis ini menggunakan sumber cahaya ultraviolet dengan kisaran panjang gelombang antara 190 hingga 380 nanometer. Lampu yang digunakan pada spektrofotometer jenis ini adalah deuterium lamp. Sifat sinar ultraviolet tidak bisa terdeteksi oleh mata manusia. Senyawa yang dapat menyerap sinar ini pada umumnya tidak boleh bening atau transparan. Kemudian untuk spektrofotometer yang ketiga, yakni spektrofotometer UV vis. Jenis spektrofotometer UV vis merupakan spektrofotometer yang menggabungkan jenis spektrofotometer visible dan spektrofotometer UV atau ultraviolet. Yang artinya terdapat dua jenis sumber cahaya berbeda. Pada instrumen yang sudah lebih canggih, sumber cahaya tidak lagi menggunakan dua sumber cahaya yang berbeda, namun menggunakan satu sumber cahaya dengan jangkauan panjang gelombang yang lebar. Untuk spektrofotometer yang terakhir, yakni infrared spektrofotometer. Berbeda dengan ketiga jenis spektrofotometer sebelumnya, jenis spektrofotometer infrared ini didasarkan pada penyerapan panjang gelombang inframerah. Hasil analisa yang didapat biasanya berupa sinyal kromatogram, hubungan intensitas inframerah terhadap panjang gelombang. Proses identifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara sinyal sampel dengan sinyal standar atau sinyal blank. Baiklah, pada slide selanjutnya kita akan membahas lanjutan tipe atau jenis spektrofotometer. Tetapi pada kali ini kita akan membagi tipe jenis spektrofotometer berdasarkan dari perlakuan sumber cahaya dan jumlah detektor. Untuk yang pertama ada single beam spektrofotometer. Yang kedua, double beam spektrofotometer. Yang ketiga, dual beam spektrofotometer. Dan yang keempat, ratio beam spektrofotometer. Nah, untuk spektrofotometer yang pertama
atau single beam spektrofotometer merupakan salah satu jenis spektrofotometer dengan harga yang bisa dikatakan paling terjangkau. Sering disebut juga spektrofotometer single beam. Spektrofotometer jenis ini hanya menggunakan satu sumber cahaya atau satu sumber energi. Bentuk penjabaran yang sederhana mengenai mekanisme spektrofotometer jenis ini ialah cahaya dilewatkan pada kuvet atau sel sampel, kemudian hasil pembacaan dibaca oleh satu detektor. Untuk spektrofotometer yang kedua, yakni double beam spektrofotometer. Banyak orang menyebutnya sebagai spektrofotometer double beam. Jenis spektrofotometer yang paling ideal dan sering dicari di kalangan peneliti. Hal ini dikarenakan mekanisme kerja yang ideal dan mudah digunakan dalam setiap aplikasi. Berbeda dengan jenis spektrofotometer single beam, pada jenis ini terdapat dua buah kuvet yang akan dilewati oleh sumber cahaya sebelum ditangkap oleh sebuah detektor. Spektrofotometer yang ketiga yakni dual beam spektrofotometer. Spektrofotometer jenis ini dikatakan memiliki harga yang tidak semurah single beam dan tidak semahal double beam, namun memiliki fungsi yang mendekati spektrofotometer double beam. Untuk spektrofotometer yang terakhir yakni ratio beam spektrofotometer, bisa dikatakan merupakan tipe spektrofotometer yang paling powerful. Hal ini dikarenakan pada mekanisme kerja yang berbeda dari jenis spektrofotometer yang lainnya. Memang hanya terdapat sumber cahaya, namun terdapat dua detektor yang akan menangkap cahaya dari dua kuvet yang berbeda. Baiklah, pada slide ini kita akan membahas lebih dalam mengenai prinsip kerja dari spektrofotometer. Bisa Anda lihat, pada slide ini disajikan skema prinsip kerja spektrofotometer dimulai dari sumber cahaya hingga didapatkan hasil analisis pada digital display. Prinsip kerja dari spektrofotometer yakni dengan menggunakan teknik absorbansi intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang dapat disebut dengan kuvet, yang sebagian cahaya akan dilewatkan, kemudian akan diserap oleh kuvet dan sisanya akan dilewatkan menuju detektor. Dari proses tersebut, bagian detektor akan mendeteksi adanya intensitas cahaya yang ditangkap, kemudian dianalisa oleh alat. Penggunaan spektrofotometer ini juga memiliki keterkaitan dengan hukum Beer-Lambert yang menjelaskan bahwa bila suatu media yang transparan, maka bertambah atau berkurangnya intensitas cahaya yang ditransmisikan berbanding lurus dengan tebal dan kepekaan media yang digunakan. Singkatnya, yaitu prinsip kerja spektrofotometer didasarkan dari proses analisa pada pengukuran serapan atau absorbansi sinar yang ditransmisikan. Baiklah, pada slide selanjutnya akan membahas prinsip kerja spektrofotometer berupa penjelasan tertulis. Setelah sumber cahaya mengeluarkan cahaya atau menyala, cahaya akan melewati slit in dan akan mengenai prisma yang menjadikan cahaya tersebut akan terdispersi. Selanjutnya, dilakukan pemilihan nilai gelombang dengan panjang yang sesuai, kemudian dilewatkan pada slit out. Cahaya yang dikeluarkan akan mengenai kuvet yang telah berisi blank atau sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila terdapat nilai absorbansi pada sampel, maka selisih antara blank maupun sampel akan ditemukan. Nilai blank atau sampel yang dihasilkan akan ditangkap oleh detektor dan dianalisis. Kemudian akan ditampilkan pada monitor layar spektrofotometer ataupun monitor pada komputer. Keuntungan utama dengan menggunakan metode spektrofotometri ini dengan menggunakan spektrofotometer yaitu dapat memberikan cara sederhana
untuk menganalisis dan menetapkan kualitas suatu sampel yang kecil. Tak hanya itu, hasil yang didapatkan cukup akurat, di mana angka yang terbaca langsung dicatat oleh detektor dan diinterpretasikan dalam bentuk angka digital ataupun grafik yang sudah diregresikan. Selanjutnya, terkait dengan langkah kerja penggunaan spektrofotometer. Spektrofotometer memiliki prosedur penggunaan yang berbeda-beda berdasarkan jenis maupun mereknya. Berikut merupakan urutan prosedur penggunaan spektrofotometer secara umum. Yang pertama yaitu tentukan sampel apa yang akan dianalisa. Yang kedua, tentukan senyawa apa yang akan dinilai dari sampel tersebut. Yang ketiga, carilah referensi atau jurnal terlebih dahulu mengenai senyawa yang akan dianalisa dan apa hubungannya dengan penggunaan spektrofotometer tersebut. Yang keempat, siapkan sampel dan instrumen lainnya untuk melakukan analisa dengan spektrofotometer. Yang kelima, nyalakan spektrofotometer dan mulai bekerja sesuai prosedur jenis spektrofotometer yang akan digunakan. Yang keenam, setelah selesai dan mendapatkan hasil yang sudah benar, catat untuk mempermudah proses membandingkannya. Yang ketujuh, bersihkan spektrofotometer jika sudah selesai digunakan. Ingat, untuk selalu mengeluarkan kuvat sampel dalam kompartemen. Dan yang terakhir, matikan dan cabut daya pada spektrofotometer jika sudah tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, terkait dengan bagaimana cara merawat spektrofotometer. Dalam menjaga spektrofotometer agar selalu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan, maka diperlukan beberapa cara untuk merawatnya. Yang pertama yaitu dengan membaca buku panduan penggunaan spektrofotometer atau meminta penjual untuk menjelaskan terkait bagaimana cara penggunaan spektrofotometer dengan baik dan benar. Yang kedua, letakkan spektrofotometer pada tempat yang tidak lembab, kokoh, dan tidak goyang untuk meminimalkan error pada saat digunakan. Yang ketiga, selalu gunakan kuvet yang sesuai dengan jenis spektrofotometer yang akan digunakan. Yang keempat, bersihkan spektrofotometer jika selesai digunakan dan cabut daya jika tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama. Yang kelima, lakukan pengecekan secara berkala mengenai lifetime lampu yang digunakan atau dengan melakukan kalibrasi jika diperlukan. Jika terdapat kerusakan yang mempengaruhi kinerja pada spektrofotometer, maka konsultasikan dengan service center. Dan yang terakhir, siapkan lampu pengganti jika dirasa lifetime sudah mendekati habis. Selanjutnya mengenai troubleshooting yang akan terjadi pada spektrofotometer. Dalam menggunakan spektrofotometer, terkadang tidak bisa berjalan dengan sempurna. Hal tersebut dapat menyebabkan suatu kesalahan dalam penggunaan spektrofotometer ketika mengukur konsentrasi analit. Dan berikut merupakan beberapa kesalahan yang dapat dihindari dan alternatif penyelesaiannya untuk mendapatkan hasil spektrofotometer yang terbaik. Yang pertama yaitu adanya serapan oleh pelarut. Kesalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan blanko atau larutan yang berisi selain komponen yang akan dianalisis. Termasuk di dalamnya adalah zat pembentuk warna. Yang kedua yaitu bahan dasar dan serapan dari kuvet.
Biasanya kuvet ini terbuat dari bahan gelas maupun kuarsa. Dari kuarsa inilah kuvet dapat memiliki kualitas yang terbaik. Yang ketiga yaitu kesalahan fotometrik normal dalam pengukuran dengan absorbansi rendah maupun yang sangat tinggi. Hal tersebut dapat diatasi dengan menyeimbangkan konsentrasi larutan pada sampel. Dan berikut merupakan referensi yang digunakan oleh kelompok kami terkait dengan spektrofotometer. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait dengan spektrofotometer. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.